Hemat siang para sobat-sobat Pak Dikun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sobat. Jadi seperti biasa para sobat, di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai masih seputaran perayaman, hobi perayaman. Jadi para sobat, sepanjang usia saya saat ini ya teman-teman, jadi dari usia 5 tahunan sampai usia senja saya saat ini teman-teman, saya sudah melihat berbagai macam jenis ayam teman-teman. Dan yang memang ayam yang memang saya akui sangat berbahaya kalau di bidang kompetisi ini adalah ayam yang bertipe playon ya teman-teman. Kalau dulu itu dibilang ayam ayam licek gitu kan. Ayam playon itu ayam yang kalau sekarang dibilang pelari gitu kan. Lari ini kan ada dua macam ya, ada yang short run, pendek-pendek dia balik lagi, ada yang long run, itu larinya kencengnya minta ampun dan biasanya dia muter-muter aja digeber, dan dia kadang-kadang ada yang tipenya lari copet ya. Lari copet ini yang paling berbahaya, dia lari nggak ngeliat, nggak nengok ke belakang, muter aja terus, dia baru berhenti ketika oponennya itu yang ngejar dia berhenti, dia langsung berhenti, balik lagi, baru sebentar lari lagi muter geber. Saya dulu pernah punya teman-teman, dulu itu asal usulnya saya punya itu karena dulu pernah punya indukan ayam jenis Birma namanya Birma Chaplin. Nah Birma Chaplin ini unik ya, betinanya sih receh gitu, betinanya sih enggak, kalau di test drive dia nggak ketara, nggak keluar rata-rata, nggak ada pelarinya, itu nggak keluar. Tapi anakannya itu mau pejantannya itu ayam BK kah, ayam koi kah, ayam ngon lah. Kalau dulu pakai indukan saya si Birma Chaplin itu anakannya jadi pelari semua, lari long run lagi semua gitu kan. Dan nanti betina-betinanya gitu kan, dulu di betina-betina dari anak Chaplin pejantannya apa aja gitu kan, anaknya sama teman-teman, ngeluarin pelari semua. Dulu saya pernah ngirim ke salah seorang penghobi kompetisi di Banyuwangi, dulu Om Arifin namanya, sering ke, zaman masih rame-ramenya dulu kan di Tretes gitu kan, rombongan Tretes, apalagi tempat-tempat di Banyuwangi dulu lagi rame itu perayaman. Kalau sekarang kan udah pindah ya tempatnya itu kan. Itu ya yang paling berbahaya yaitu si long run itu. Dan itu memang yang saya kirim tuh, kemudian dia sempat nanya ke saya gitu kan, dari indukan blasteran si ayam Chaplin itu kesininya ayam-ayam dia beli ayam impor juga pakai indukan itu, anaknya jadi long run semua gitu kan. Yang parahnya ketika kejar mengejar ya balik, yang satu kejar balik lagi satu peranakan. Jadi kesimpulannya ya long run itu diturunkan dari indukan ya teman-teman. Kalau dari pejantan itu susah kayaknya, nggak nurunnya sedikit, mungkin persentasenya 5-10%. Artinya kalau teman-teman punya pejantan long run kemudian indukannya yang kita nggak tahu bukan long run gitu, anaknya nggak keluar tuh long runnya. Yang bahaya itu ayam-ayam long run itu yang memang udah dikondisikan sama pemiliknya, latihannya seperti itu, ketika kompetisi dia cuman lari aja terus. Nah itu yang repot ya, akan merusak segala jenis gaya, baik gaya koi, gaya ngon, koi yang cabut-cabut punggung kah, gaya yang nyedot-nyedot dari depan lah, gaya yang timpuk-timpuk atlet lah, semuanya bubrah kalau ketemu long run. Itu pengalaman saya ya, bubrahnya kenapa? Karena ayam-ayam long run ini kadang-kadang kita kondisikan dan lawannya kadang-kadang nggak dikondisikan untuk menghadapi yang long run ini. Nah ini memang yang lebih berbahaya lagi, yang long run saat ini memang kemudian dia bercampur long runnya, kalau balik dia peranggal gitu, peranggal gitu kan. Ada juga yang long run kalau balik dia gombel. Yang lebih repot lagi ya yang tampangnya BK tapi long run. Tapi kalau BK nggak terlalu bahaya ya, dia baliknya kan palang. Yang berbahaya itu dia long run tapi ketika yang ngejar capek dia balik gombel, narik depan, lari balik gombel lagi, narik depan. Itu yang bahaya ya teman-teman.
Dulu saya pernah ada itu punya yang namanya Wareng, terus saya kasih nama Wareng. Dia long run tapi kalau balik musuhnya berhenti balik beranggal. Musuhnya oponennya ya teman-teman. Datengin lagi dia lari lagi long run. Nah, itu yang repot ya. Long run ini sangat berbahaya sekali. Bahkan sampai dengan saat ini. Cuman kalau di sini saya kenapa nggak biara long run lagi gitu. Itu kalau dibeli orang-orang lokalan dia nggak mau ya teman-teman, karena kalau di sini kan hobinya nanti di abar di pasar. Kalau long run nggak mau langsung ininya. Jadi untuk hiburan susah karena pasti ditolak gitu. Untuk latbar atau di pasar tuh abaran. Kalau punya kita long run pasti nanti nggak mau, dia bikin capek. Long run itu cuma dipakai kalau kemudian untuk kompetisi, digeber ya, tuh muter. Dan sampai sekarang memang paling berbahaya yang long run. Makanya teman-teman kalau yang hobi-hobi kompetisi, kalau bibit sendiri yang long run tuh bahaya ya teman-teman. Apalagi yang long runnya nanti ketika baliknya dia gombel atau baliknya nimpuk. Kalau yang baliknya nimpuk susah ya untuk dikembang biakin. Dulu saya punya dulu, cuman memang kemudian kalau di lokalan banyak yang nggak suka, yang hobi-hobi bukan hobi kompetisi, cuman hobi-hobi di abar, dibawa ke pasar, itu nggak mau karena pasti gitu kan. Nah, kalau memang kompetisi yang paling berbahaya itu, dan long run itu diturunkan dari indukannya ya ternyata. Jadi kalau teman-teman punya indukan si A yang memang ditengarai menghasilkan ayam long run, pejantannya mau apa aja gitu kan, bahkan BK ataupun Samo pun nanti anakannya kemungkinan besar 80% akan bawa ikut long run terus. Makanya banyak dulu itu pesanan dari teman-teman saya yang ikut kompetisi itu pejantannya yang BK, jadi keluarnya merah tapi long run gitu kan, tapi memang kurang berbahaya ya. Beda long run yang kemudian narik gombel. Cuman sayangnya dulu memang pesanan itu saya kesulitan memenuhinya karena dulu indukan Caplin dan turun-turunannya itu Caplin itu warnanya coklat ya dulu. Itu kalau pejantannya warnanya merah, kelabu kah, atau kemudian jali atau kumbang atau hitam, anaknya tetap keluarnya jala atau wido gitu. Dulu kalau yang ikut kompetisi kelas menengah ke bawah itu kan senengannya kan mereka jangan yang jala atau wido tapi long run gitu kan. Dulu ketika masih punya itu, saya yang kirim ke Banyuwangi itu yang punya ayam juga cerita, "Mas, gimana Mas? Kok ayam yang indukannya dari Mas semua, jago saya ada yang impor segala macam. Saya jodohin babon dari Mas, anaknya jadi long run semua." Ya kalau long run tuh biasanya ya nanti ya dicirenin orang gitu kan teman-teman, karena itu merusak ya. Itu salah satu jenis ayam yang betul-betul sampai dengan saat ini memang susah diantisipasi. Kalau di Thailand karena memang udah kompetisi, udah siarannya ada, rekaman videonya ada, banyak si A juara dia long run, yang akan menghadapi juga udah menyiapkan ya, udah dikondisikan, jadi nggak masalah kalau di Thailand itu. Umpamanya si A atau si B ini ciri khasnya long run, cuman muter-muter, bahkan ada yang muter lari cuman di atas keber itu apa, mereka udah ngerti. Jadi yang di Thailand juga, oh ini mau lawan si A gitu kan, dia memang tipenya long run, udah ketahuan kan, informasinya kan banyak, namanya juga kompetisi udah legal kan. Tentunya yang berani pun sudah mempersiapkan ayamnya untuk berhadapan dengan yang tipe-tipe long run. Biasanya ada juga yang memang kemudian nggak mau ngejar, cuman memang sedikit populasinya ya, jarang-jarang, rata-rata ngejar. Kalau di Thailand wajar karena mereka udah tahu. Kalau yang repot itu kalau di negeri kita, di pro kita nggak mengenal tiba-tiba ayam kita yang memang jawarannya main-main teknik, jawarannya kalau ngalung-ngalung terus sembunyi-sembunyi, saat kalau ketemu long run bablas. Baik ngon-ngon yang narik-narik depan itu kalau ketemu long run bablas dia, diputer-puterin. Apalagi long runnya nanti ketika balik gombel ya. Yang paling bahaya memang yang long run narik gombel. Kalau di negeri kita susah karena kan mungkin susah dicirenin gitu kan, karena kita nggak saling mengenal gitu kan. Main aja kita kemudian kompetisi pro gitu kan, ketemu long run ya udah tamat lah kita. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman kalau hobi ayam ya salah satu kalau mau yang dikoleksi ya betina-betina yang memang cenderung menghasilkan ayam long run. Saya dulu pernah punya dari lainnya namanya line si Caplin. Nah line si Caplin ini
memang dia kalau untuk produksi dia keluarannya long run. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini ya, semoga menghibur teman-teman. Wah, yuk, turun.